Bayangkan kamu berdiri di tengah padang pasir yang luas, menatap langit malam yang bertabur bintang. Di hadapanmu terbentang samudera gelap tak berujung yang penuh misteri. Tapi, pernahkah kamu bertanya, seberapa dalam sebenarnya langit itu? Dan benarkah langit terdiri dari 7 lapis, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Mulk ayat ketiga, Allah berfirman yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3. Apa sebenarnya makna dari 7 langit berlapis-lapis ini? Apakah ini sekedar simbolik? Atau adakah rahasia astronomi besar yang tersimpan di dalamnya? Mari kita mundur ke masa lalu, di zaman Nabi Muhammad SAW. Belum ada teleskop, belum ada ilmu fisika modern, tapi wahyu turun, menyampaikan fakta demi fakta yang terus membuat ilmuwan modern terperangah. Istilah 7 langit tidak hanya disebut dalam surah Al-Mulk, tapi juga di berbagai tempat lain dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 29, surah Nuh ayat 15, dan surah Al-Isra ayat 44. Dalam budaya Arab kuno, angka 7 sering melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan. Namun dalam konteks Al-Quran, penyebutan ini tampaknya lebih dari sekedar simbol. Para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan 7 langit sebagai struktur bertingkat, masing-masing memiliki fungsi dan karakteristiknya sendiri. Mereka bahkan menyebutkan kemungkinan makhluk yang berbeda menghuni setiap lapisan. Namun, hingga kini, banyak di antara kita bertanya-tanya, jika langit berlapis-lapis, apa wujudnya dalam kenyataan ilmiah? Kini, mari kita melompat ke zaman modern. Manusia telah menjejakkan kaki di bulan, mengirimkan satelit ke planet-planet jauh, dan memetakan bintang-bintang dengan ketelitian luar biasa. Astronomi mengungkapkan bahwa apa yang dulu tampak sebagai satu langit ternyata terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan pertama, troposfer, tempat awan dan cuaca berada, lapisan yang paling dekat dengan bumi. Lapisan kedua, stratosfer. Disinilah pesawat, jet terbang, dan ozon melindungi kita dari radiasi. Lapisan ketiga, mesosfer, tempat meteor terbakar sebelum jatuh ke bumi. Lapisan 4, termosfer, lapisan yang sangat panas, tempat aurora dan stasiun luar angkasa berada. Lapisan kelima, eksosfer, batas atmosfer bumi dan awal dari ruang angkasa. Lapisan keenam, ruang antar planet, wilayah antara planet dalam tata surya. Dan lapisan ketujuh, ruang antar bintang, hamparan kosmik antara bintang-bintang penuh misteri. 7 lapisan ini bukan penafsiran tunggal, tapi semakin kita mempelajari alam semesta, semakin tampak bahwa langit memang terdiri dari tingkatan yang sangat kompleks. Apakah ini yang dimaksud dalam Al-Quran? Tapi jangan buru-buru menyimpulkan. Langit dalam Al-Quran tidak hanya tentang ruang fisik, tapi juga tentang keteraturan ciptaan.
Allah menantang manusia. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Itu bukan sekedar pertanyaan biasa. Itu tantangan terhadap akal manusia untuk terus berpikir, meneliti dan merenung. Langit yang kita lihat dengan susunan bintang, planet, galaksi berjalan dalam hukum yang sangat presisi. Stephen Hawking pernah berkata, alam semesta ini diatur oleh hukum-hukum fisika yang sangat teliti. Sedikit saja berbeda, maka kehidupan tidak mungkin ada. Lalu, siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang menyusun langit dengan harmoni yang tak tertandingi? Dalam surah Fussilat ayat 12, Allah berfirman, yang artinya, lalu Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Maknanya, setiap lapisan langit memiliki urusan masing-masing. Bisa jadi, ini berbicara tentang fungsi atau sistem kerja, berbeda di setiap level langit. Entah itu atmosfer, medan magnet bumi, hingga sistem energi dan gaya gravitasi antar galaksi. Dan, seiring waktu, manusia terus menggali. Teleskop James Webb, misalnya, kini membuka rahasia kosmos lebih dalam lagi, menampilkan gambar bintang-bintang miliaran tahun cahaya jauhnya. Penemuan ini menggetarkan banyak ilmuwan, karena semakin jauh mereka melihat, semakin dalam mereka tersentuh. Bahwa alam semesta ini tidak muncul dengan sendirinya. Jadi, ketika Al-Quran menyebut tentang 7 langit berlapis-lapis, itu bukan sekedar puisi, itu adalah undangan untuk berpikir, untuk bertanya, untuk merenung, dan akhirnya untuk bersujud. Karena pada akhirnya, semakin dalam ilmu pengetahuan menggali, semakin banyak bukti yang mengarah ke suatu kesimpulan bahwa ada keteraturan, ada desain, dan ada pencipta yang menciptakan langit dan bumi dengan kebijaksanaan yang sempurna. Kini, aku ingin bertanya padamu, setelah mengetahui semua ini, apakah kamu masih berpikir bahwa langit hanyalah hiasan semata? Atau mungkin setiap malam, ketika kamu menatap ke atas, kamu sebenarnya sedang menatap jejak kebesaran Sang Pencipta. Jika video ini membuka matamu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang butuh alasan untuk melihat langit dengan cara yang berbeda. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten menakjubkan lainnya tentang ayat-ayat semesta yang menggetarkan jiwa. Karena setiap bintang, setiap galaksi, dan setiap lapisan langit adalah ayat yang menunggu untuk dibaca. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam.